to the apocalypse. Oke, kita memulai malam. Bagi yang nontonnya malam, buat yang pagi ya pagi gitu kan ya kita. Setidaknya jangan nonton siang-siang, nanti pengen cepet-cepet malam. Tuh. Wah, yang malam memang sering ditunggu sih. Iya. Yang udah ketiduran juga nggak masalah. Bradis. Jadi Bradis, malam ini kita akan ngebahas soal pernikahan. Tapi gue mau nanya deh sebelumnya, lo berdua tuh percaya nggak sih sama pernikahan? Itu jawabannya agak rumit sih sebenarnya. Setuju gue. Kalau gue lebih ke arah itu agak spiritual gitu. Percaya nggak percaya gitu. Percaya nggak percaya. Kayak orang ditanya, lu percaya hantu nggak? Ya, percaya nggak percaya lah gue lah. Tapi lo mau nikah? Aduh, nanti kalau gue ngomong gak nikah ternyata gue nikah, ntar gue dicerca lagi. Oh, tahunnya lu. Tapi kalau gue ngomong sekarang fix enggak, fix nikah, tahunnya enggak. Nah, dicerca juga. Jadi, iya. Lo mau nikah? Kalau gue sih nggak tahu. Kalau gue nggak tahu. Tapi sebenarnya di luar nikah tuh, gue sebenarnya percaya pada cinta. Cinta. Lihat tuh guys. Bradis. Sorry Bradis. Sorry banget. Bradis. Lupa ngenalin diri saya Okay. Kita tuh lupa ngenalin diri. Hai, gue Firda Ayu. Gue Aldo Dibia. Jeff. Oke, ngomong Jeff. soal pernikahan, gue sih kalau ditanya ya, lo berdua mau nanya gue nggak sih? Enggak. Soalnya gue tahu lu bakal ngomong sebelum ditanya, jadi udah ya langsung. Silakan. Oke. Gak usah ditanya ya, maksudnya kayak gue nih kalau mau nikah, kayak tuh laki gue bakal gue babu-babuin deh, kayak saya nyuci piring, saya nyuci baju, Oke. Kenapa tuh muncul intensi? saya masak, karena gue gak bisa masak, gue gak bisa nyuci piring, gue gak bisa. Oke, jadi masuklah tuh Sebentar. peran suami untuk memenuhi itu gitu. Tadi lu bilang saya yang masak, saya yang ganti baju. Sayang. Oh, Sayang. Oh, sorry. Sayang. Sorry. Banyak sih sebenarnya yang bisa dibedah kayak Banyak banget. di sebelum, selagi menjalani, sesudah. Pre, during, Come. dan Ya. post. Oke. Kalau gua sih seperti yang gue bilang tadi ya, gua percayanya pada cinta bukan pada pernikahan. Jadi selama pernikahan itu mendukung Berarti cinta itu, gue support aja. Selama pernikahan itu menjadi faktor pendukung bagi cinta itu. Tapi kalau pernikahannya itu mendukung hal lain sih beda cerita ya. ini mungkin beradis banyak yang kurang mengerti ini. Kayak itu Oke. karena banyak paradoksial dan Gini, menurut gua nih, ini pendapat gua. Menurut gua kalau misalnya orang nikah pure gara-gara cinta, itu gue support. murni ya. Cinta dan ready, tentunya harus ready ya. Murni ya. Iya. Tapi kalau misalnya kan banyak juga tuh orang-orang di luar sana yang kayak nikah karena dikejar umur. Yes. Nah itu agak abu-abu sih kalau buat gua. Tapi ini buat gua pribadi ya. Gue juga kayak gitu kok. Agak abu-abu. Tapi kalau untuk itu mendukung love atau true love sih, Mungkin beradis bisa ngasih tahu kayak Iya. dikejar umur itu mungkin udah mulai ngerasa terkejar. iya. Kapan sih sebenarnya? terkejar Kapan ya? umur atau mungkin Atau pas lagi umur 3 SMP gitu, atau umur dikejar 13 udah ngerasa kekejar. atau gitu. dikejar-kejar orang tua mungkin. Nah ya itu kan. Jadi orang tua kalian kan boomers kan. Kapan nikah? Gitu-gitu Nah, aja itu. terus. Hmm. Tapi gue sih ya kalau misalkan disuruh nikah, kayak ada orang dari Korea namanya Lee Jin Gyu. Dia tuh nikah sama bantal, Pak. Oh, Iya. Dan gue juga pengen nikah sama Monas kalau itu bisa, karena I love Jakarta. Gue pengen kayak si Erika Latour-Evil yang dia menikah sama Iya. Menara Eiffel. Eiffel. Iya. Apa boleh gue nikah sama diri sendiri? Boleh. Because I love myself. Itu kan kayak sebenarnya tidak menghalangi sebenarnya kan yang kayak gitu-gitu kan. Tidak jauh dengan masturbasi berarti. Iya, Ya, benar. tidak menghalangi. Ini kebetulan beradis kalau perhatiin bisa lumayan menarik karena perspektifnya dari nggak cuma dari satu gender doang. Benar, gitu ya. iya. Iya kan? benar. Di sini ada Betul sekali. Aldo Dibia dan ada Firda Ayu yang bakal termasuk gue sendiri juga. Sama gitu. Jeff. Ya itu kita bakal dari berbagai Angle. sudut ya, berbagai angle, ada perspektifnya gitu kan. Kita pingpong. Kita goreng bersama beradis sekalian di balik layar. Tadi untuk sebelum ada faktor usia sama orang tua. Iya.
Ada lagi nggak apa nih? Kalau menurut lu sendiri gimana, Jeff? Apakah Anda percaya dengan pernikahan? Yang tadi gue bilang sih sebenarnya. Gimana? Lebih ke arah kayak spiritual kalau gue. Percaya nggak percaya aja. Tapi lu Percaya nggak percaya gue. Jadi sebetulnya berarti kadang-kadang pernikahan itu menghantui lu. nggak, tapi kalau ditanya MBA, lu kalau misalkan Amit-amit ya. Amit. Amin. Iya. Amit-amit goblok. Amin. Oke. Lu gimana? Lu tanggung jawab nggak? Lu nikahin nggak tuh anak orang? Tergantung. Tergantung apa? Kan kalau MBA udah married kan, married by. Nggak, justru itu lu terpaksa mungkin kadang. Guys, kita tuh lagi tinggal di Gini. Oh ya gimana? di sini. Kita tuh lagi tinggal di sini yang budayanya sangat berbeda di Bener. luar. Bener. Jadi gimana? Itu kenapa gue pakai kondom terus? Kondom. Bener kan? Itu faktor sih. Salah satu tindakan precaution. Precautionnya. Ya nggak selalu sih. Tapi lu kalau MBA gimana, Jeff? Gua nggak pernah bisa ngebayangin karena gue yakin gue nggak di situ sih. Yakin gue. Gue nggak kebayang kalau misalkan nanti gue nikah. Enggak sih gue sih. Kan nikah itu sebenarnya hal yang menakutkan, tapi itu adalah sesuatu hal yang wajib. Iya. Gue tahu kata-katanya itu. Sakral. Sakral banget. Dan gue tuh kadang suka mikir, ketika gue menikah, entah sama siapapun itu, gue menjalin hubungan 2 tahun ke depan gue ngapain, keuangan gue gimana, and then gimana gue hamil, sakitnya kayak gimana, berat badan Psychological, gue gimana. horror sci-fi itu. Financial, psychological. Sci-fi thriller. Enggak berarti, bukan gitu. Lo berdua kan laki nih, gue cewek, gue ngelahirin, aduh anjir sakitnya kayak gimana, sesar, normal, my god. Berat ya itu ya. Gini sih. Waduh. Kalau untuk pertanyaan itu menurut gua itu nggak bisa dibilang menurut MBA atau enggaknya sih. Tapi gimana lu hubungan lu dan pasangan lu nya gitu. Kalau lu MBA sama yang lu nya sebenarnya nggak terlalu dekat kan? Oke. Nah, itu lain cerita ya. Itu lain cerita kan. Sama lu MBA sama pacar kan beda. Oke, bungkus. Beda cerita. Oke, bungkus. Beda cerita itu. Setelah itu, udah punya anak, gue pengen anak gue sekolah dong. Pasti. Biaya sekolahnya gimana? Nah, itu Kalau makanya. anak gue Itu 4 kan tadi. gimana? Itu makanya Financial, psychological, horror sci-fi itu. Ini genre baru namanya financial horror. Serius. Iya. Benar. Bener banget. Tapi kadang gue kalau ngebayangin soal pernikahan ya, gue tuh menikah dengan seseorang yang udah Mapan sudah pasti ya jodoh gue gitu. Gue tuh suka kebayang dan suka ngelawak dikit kan. Anjing. Horor goblok. Ini horor banget. Jika dikejar pocong, tapi pas lu buka pocongnya itu isi duit. Gimana sih batu? Kan takut tapi berani. Anjing itu takut banget. Dan lo Takut tahu, sama pocong, padahal kalau disamperin dibuka isinya duit. Iya, jadi tapi lebih serem lagi kalau nggak punya duit. Nah, itu. Itu paling serem. itu paling lo nikah pakai baju batik. Batik tuh udah mewah sebenarnya. Mewah banget sih. Udah bakmi Setidaknya mewah pakai itu. kemeja, udah. Iya. Iya. Batik tuh ada kerah, seenggaknya lah ada kerah. Udah. Lu bayangin kalau nggak Oke ada banget sih pokoknya. kalau nggak ada material menempel di kulit lu coba. Jadi mobil. Gimana sih? Tapi kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau misalkan nanti kali ya, kalau gue sih ngebayanginnya kayak gue datang di pintu masuk gedung Pelaminan. calon suami gue di depan gue, terus gue masuk diiringin sama bridesmaids gue, terus diiringin lagu menikah denganmu. Tuh gara-gara topik ini muncul, tapi gue jadi kepikiran mungkin berhadis ada skenario-skenario yang sudah terjadi atau membayangkan sebagaimana kalau itu terjadi, terus sama kita diarahkan. kita bedah, kita case study ya, kita menerima case study untuk skenario-skenario yang ditunggu atau dihindari. Misalnya gimana kalau gua pas bla 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 lah, itu. Gimana nanti gue kalau misalkan pakai kebaya, belum ngapa-ngapain, baru ketemu di mana PDKT, terus langsung mikir nanti gue nikah sama dia pakai baju apa ya? Benar. Daripada bingung sendiri di kasur gitu kan. Mending surat ke kita. Mending case study bersama. Kayak, benar. Kak sebenarnya Iya. emang kita kakak lo, enggak canda sayang. Ya, gitu. Sebenarnya pernikahan itu apa sih? Kita juga bertiga masih bertanya-tanya. Siapa tuh yang mau bantu mendefinisikan? Ya, apakah itu Worth it? Apakah worth it atau enggak? Atau apakah itu sebuah komitmen? Ya. Apakah itu sebuah financial horror? Apakah itu
cuma sekedar casual aja. Ya. Apakah itu hanya sebagai ini mungkin phase ya, phase. Fase. Fase ya. Fase pengen nikah gitu misalnya. Ya. Siapa tahu Kayak aja. siapa tahu kalian, aduh teman-teman gue udah pada nikah nih, sahabat-sahabat gue udah pada nikah. Nah, Itu namanya peer peer pressure. pressure. Anjing. Bradis. Ria Natasha dan ada satu lagi menikah. Aduh gila lo ninggalin gue sih kayak nggak takut tapi nggak takut gimana sih ya lo Iya, spiritual kan yang tadi gue bilang. Iya, nggak Takut tapi jelas. nggak takut, percaya tapi nggak percaya gitu kan. Iya. Dikejar pocong tapi kalau dibuka duit gitu kan. Nah itu Iya. perasaan yang Bradis. Mohon maaf ya, ini tuh baru pertama kali ada gue, jadi kita tatar ulang. Jadi startup namanya, startup ya, startup Iya. company. Jadi kalau ada yang mau ngasih funding atau venture capital, Boleh banget. Boleh. silakan masuk. Boleh. Jadi gini, gue sempet kepikiran apa gue poliandri aja ya. karena ada istilahnya, makanya boleh dilakuin. Benar. Kalau nggak mah nggak akan muncul. Benar. Bayangin Jeff kalau gue poliandri, laki gue ada 2 nih. Ya lu itu kayak punya sayap kiri kanan maksimal gitu. Lo bayangin. Gue poliandri, laki gue 2 nih. Gue tidurnya di kamar mana ataukah kita tidurnya bertiga? Mut-mutan. Nggak tahu gue nggak tahu. Mungkin. Gimana? Nggak di Masa pojok. banyak skenario, bisa beda rumah, Bisa. bisa beda kamar, Enggak Jeff, ya kan? satu rumah Jeff. Nah, kalau satu rumah bisa beda kamar, kalau satu kamar bisa beda kasur misalnya. Iya. Itu skenarionya Agak banyak kemungkinan-kemungkinannya gitu. Dan ya pasti setiap pribadi individu punya preferensi masing-masing Iya, nggak sih? iya. Kayak. So jadi kepikiran tadi kalau yang nggak ada material di kulit kan bugil kan bugil. Itu udah Tapi gue jadi kepikiran ini anjir. Kayak, Maksudnya di pelaminan bugil. ya, itu ternyata bisa anjir. Nikah adat. Oh enggak, Iya kan? tapi kalau zaman dulu orang mungkin di pelosok daerah Kalimantan itu kan cuma pakai Nah, colok- itu maksud gua gitu. colok doang. Itu Iya, mereka untuk dada kayak telanjang dada gitu loh untuk Iya. cewek-ceweknya. Jadi ya mungkin Sebenarnya tuh nice. itu yang mungkin yang Iya, dimaksud itu. sama Jeffy gitu. Betul. Ya kadang tuh gue suka mikir, kenapa gue takut sama pernikahan? Karena di lingkungan gue tuh serem banget nih, orang butuh duit. Dia ngegebet suami orang. Orang, ini cowok yang udah banyak duit, tapi dia selingkuh juga di pisah. Terus minum. Paham gak sih kayak, aduh gue takut banget sama perselingkuhan gitu. Anjing, yang 2 orang suami istri aja masih bisa selingkuhnya. Berat ya. Berat banget. Berat. Oke, mungkin kita bisa. Jangan sedih. Nggak, gue bukan sedih, gue lagi mikir. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kok bisa terjadi hal-hal seperti yang tadi Firda ceritain gitu. Oke. Bradis. Berarti tidak ada yang tidak mungkin di Ya. dunia ini selain makan kepala sendiri. Anything is possible, Bradis. Yes. Mungkin kita bisa coba ini ya. Jadi berdasarkan skenario yang terjadi, Cobalah mengerti lah. ya itu kita Ya. coba bedah. Iya. Mungkin positif negatif dari pernikahan gitu. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar dan akan kita bahas lagi nanti. Di episode selanjutnya. Ya berarti pros and cons ya. Pros and cons. Bye.